Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Ini Hadir, Bu. Hanifah, Hadir, Bu. Nabila Piranti. Kita akan mulai pembelajaran ini. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita akan menyanyikan lagu nasional kita. Untuk anak Ibu, silakan berdiri. Serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Nah, di sini Ibu mau mengatakan bahwasanya motivasi kita dalam pembelajaran sistem hukum dan peradilan di Indonesia ini, kita mengenal hukum, kita mengenal bagaimana cara tata hukum di Indonesia. Sebagai seorang pelajar, kita harus mengetahui cara berlalu lintas yang baik. Nah, di sini ada 4 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap syukur sebagai cerminan adanya sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menelah pengertian dan penggolongan hukum minimal 4. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menguraikan sistem hukum Indonesia dengan benar. Dan yang keempat, melalui kegiatan mencari informasi di internet, buku referensi peserta didik dapat membandingkan 4 macam peradilan di Indonesia. Masuk kita di materi kita. Materi kita hari ini adalah sistem hukum di Indonesia. Yang kedua, mencermati sistem peradilan di Indonesia. Sudah? Nah, di sini penjelasannya, pengertian hukum menurut beberapa ahli. Yang pertama, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat dengan kehendak bebas dari orang satu, dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Ini menurut Immanuel Kant. Yang kedua, hukum adalah himpunan petunjuk, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya petunjuk hidup tersebut yang dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah atau menurut Utrecht. Sudah? Sumber hukum di Indonesia. Yang pertama, hukum material, nilai agama dan kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, jiwa bangsa. Hukum formal, ada bagiannya undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Untuk mencapai tujuannya dalam kemasyarakatan. Yang kedua, hukum administrasi negara adalah ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan administrasi pemerintahan. Yang kelima, hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Yang keempat, peradilan tata usaha negara. Sudah? Nah, di sini materi kita ini bahwasanya hukum tadi, coba kembali dihukum. Tata hukum di Indonesia, tata hukum di Indonesia. Di sini secara keseluruhan tata hukum ini artinya bahwasanya setiap aturan yang ada di dalam kehidupan itu harus dijalankan dengan baik. Oke? Penjelasan dari sumber hukum. Ya, hukum formal. Sudah, di mana dia hukum material, ada dia nilai agama dan kesusilaan. Nilai agama ini semua orang sudah tahu bahwasanya agama itu sudah ada kita dari mulai lahir. Sudah kita tahu. Jadi kita dengan adanya agama kita tahu nilai-nilai kesusilaan.
tidak melanggar hukum, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak berbuat tidak baik kepada orang lain. Kehendak Tuhan, kalau dikatakan kehendak Tuhan, artinya di sini bahwa segala sesuatu kita hanya serahkan kepada Tuhan. Kita harus tetap berdoa dan beramal kepada Tuhan. Ya, akal budi. Dari mulai kecil kita sudah diajarkan lembaga-lembaga yang mengatur sistem peradilan di Indonesia. Baik moderator, siapa yang kamu tunjuk mau menjawab? Anipah Safalina. Oke. Lembaga-lembaga dalam peradilan Indonesia adalah meliputi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya, yaitu peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Oke, baik. Dari kelompok 2, siapa moderator yang mau kamu tunjuk menjawab soalnya? Saya menunjuk dan Oke, baik. Ibu baca dari Ibu kasih soal dari kelompok 2. Sebutkan tata urutan hierarki perundang-undangan di Indonesia. Baik, moderator. Urutan pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua tata MPR, yang ketiga Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, yang keempat Peraturan Pemerintah, kelima Peraturan Presiden, enam Peraturan Daerah Provinsi, dan ketujuh Peraturan Daerah Kabupaten. Oke, baik. Buat kelompok 3 dari pembelajaran kita, Ibu mau bertanya, sistem hukum apa yang berlaku di Indonesia pada saat ini? Baik moderator, siapa Anda tunjuk? Sistem hukum campuran, yaitu hukum provinsial dan hukum agama. Oke, baik. Terima kasih buat anak-anak Ibu atas jawaban yang telah kalian sampaikan. Bahwa coba berbentuk buatlah kelompoknya dari sekarang. membuat pembelajarannya, bahwasanya di dalam perancangan proyek ini Ibu akan menentukan bahwasanya dari kelompok A itu judulnya konsep hukum, dari kelompok 2 itu macam peradilan Indonesia, dan dari kelompok 3 pembidangan hukum. Ini Ibu mau nanya sama kelompok 1. Bagaimana cara warga negara Indonesia memahami sistem hukum yang ada di negaranya? Untuk kelompok 1 silakan menjawab. Bagi kelompok kami dengan cara saling berhubungan dan saling bergantungan dari masing-masing bagian-bagiannya sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan dengan yang lainnya. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Dari kelompok 2, bagaimana
kelompok 3. Bagaimana cara warga negara Indonesia memahami sistem hukum yang ada di negaranya? Caranya harus memberikan kepercayaan kepada penegak hukum yang berlaku bahwa yang melanggar aturan hukum itu dikenakan sanksi yang tegas. Oke, silakan duduk. Terima kasih buat anak-anak ibu atas jawabannya. Oke. Menyiapkan bahan atau medianya, kertas jeruk, lem, gunting, penggaris, dan pensil. Persiapan materi yang akan kami jelaskan besok yaitu konsep hukum. Pertemuan kedua, kita akan melaksanakan proyek ini dan apa yang sudah kalian buat di situ sebagai bahan-bahan untuk besok itu segera kalian bawa dan kalian siapkan ini hari biar besok pertemuannya bisa kita lakukan proyek ini dengan baik. Sudah nak? Sudah? Oke, sebelum kita tutup pembelajaran ini, Ibu mau bertanya kepada kelompok 1. Apa kesimpulan dari pembelajaran yang sudah Ibu berikan kepada kalian? Untuk kelompok 1 silakan. Menurut kami, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki pembagian kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, dari kelompok 2, apa kesimpulannya dari pembelajaran ini, nak? Kesimpulannya agar mewujudkan lembaga peradilan dan lembaga hukum transparan, akuntabel, dan berkualitas dalam bentuk. Untuk kelompok 3, apa kesimpulan yang kalian ambil dari pembelajaran kita hari ini, nak? Kesimpulannya adalah hukum merupakan peraturan di dalam negara yang bersifat mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk menaatinya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, kesimpulan kalian sangat baik dan kesimpulan kalian sangat sempurna dan kalian telah membaca dari buku yang sudah kalian lihat dan kalian terapkan. Dan kesimpulan dalam pembelajaran ini itu merupakan bahwa sistem hukum itu bersifat mengikat dan harus dilakukan secara penuh dan menuruti peraturan yang telah berlaku. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita hari ini berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Sebelum kita doa, sudah Ibu persilakan buat Anissa untuk buat doa penutup. Diri